teman-teman Farel Fun, Papa punya kejutan spesial sebelum Farel pulang ke Jakarta, yaitu ke Museum Muhammadiyah. Yang harus para pengunjung perhatikan. Yang pertama, selama kunjungan berlangsung tidak diperkenankan untuk makan dan minum. Kemudian jika ingin foto atau video itu diperkenankan, akan tetapi tidak diperkenankan menggunakan lampu flash atau lampu kilat karena takut apabila lukisan yang ada. Tidak diperkenankan juga memegang serta menyentuh koleksi yang ada, karena jika nanti ada kerusakan maka itu akan menjadi penanggung jawab luka. Ya, ini adalah tokoh-tokoh atau ketua umum Muhammadiyah pada masa. Jadi yang pertama itu adalah dilihat siapa pendirinya, Ki Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912, dan ini adalah beberapa tahun setelahnya, dan sekarang adalah Profesor Dr. Haidar Nasir ya, yang insya Allah akan menjabat sampai tahun 2027 seperti itu. Dan di sini ada tokoh atau ketua umum yang paling lama menjabat, yaitu ada di sini Ki Haji Abdul Razak Pakdin. Ini yang paling lama karena saat ini saat beliau menjabat ini itu pergantian orde baru gitu. Jadi ini beliau yang paling lama seperti itu. Nah, bagaimana memilih ketua umum ini? Ini melalui kongres. Di sini di sebelah sini Ibu. Nah, di sini adalah pemilihan ketua umum yaitu melalui kongres. Dulu namanya kongres dan akhirnya sekarang berganti menjadi muktamar. Nah, dulu itu kongres itu dilakukan setahun sekali, kemudian 3 tahun sekali, dan akhirnya sekarang 5 tahun sekali untuk pergantian tokoh-tokoh atau ketua umum Muhammadiyah seperti itu. Nah, di sini Ibu juga bisa lihat, di sini ada di tiap kotanya itu ada gambar-gambar ya. Nah, di sini adalah mencerminkan ciri khas dari kota tersebut. Mungkin bisa dilihat di misalkan di kota Palembang ya, ada Sungai Musi, kemudian Yogyakarta, kemudian di Jakarta juga itu ada Masjid Istiqlal, kemudian ada Monas juga seperti itu. Nah, mungkin sebelah sini Ibu. Nah, di sebelah sini Ibu bisa lihat ini adalah gambaran buku besar. Buku besar ini adalah menjadi peringatan lahirnya satu abad dari Museum Muhammadiyah, dari Muhammadiyah. Nah, ini 1000 abad, yaitu yang ke-46. Nah, ini bisa dilihat Ibu ada vestnya atau bajunya yang dipakai saat peringatan satu abadnya Muhammadiyah seperti itu. Nah, di sebelah sini Ibu bisa lihat, dan Bapak-bapak, ini adalah video vlog dari sebelumnya selamat datang di zona yang kedua, yaitu zona pembawa cahaya atau zona breathe light. Nanti bisa menangkap cahaya dari atas lalu dipantulkan kembali, lalu disebarkan. Nah, ini difilosofikan sebagai Muhammadiyah sebagai sang pencerah. Nah, lalu di dalam ini juga terdapat peta negara, di mana Muhammadiyah juga tersebar di luar negeri, di luar Indonesia. Kurang lebih sudah ada 30 PCIM sekarang. Lalu di belakang sini juga terdapat replika dari perpustakaan Muhammadiyah, di mana di sini juga terdapat buku-buku yang dituliskan langsung oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Nah, apabila Bapak dan Ibu sekalian mau membaca langsung, bisa ke pusat studi Muhammadiyah atau ini website kita. Nah, ini juga ada kaligrafi. Terdapat kaligrafi dari surat Al-Maun, di mana kaligrafinya ini dituliskan secara berulang-ulang. Nah, ini maksudnya adalah pada saat itu Ki Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada muridnya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini terdapat kurang lebih 22 pahlawan nasional tokoh Muhammadiyah.
Nah, di sini terdapat tanggal ditetapkannya sebagai tokoh nasional Muhammadiyah. Jadi bukan tahun kelahiran maupun tanggal kematian. Nah, di sini juga didukung oleh teknologi IR atau augmented reality, di mana apabila kita men-scan menggunakan aplikasi Museum Muhammadiyah, nanti akan muncul biografi singkat dari setiap tokohnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau request, mau lihat biografi siapa, nanti bisa dibantu rekan saya. Ya, nanti akan muncul biografi singkatnya Ibu. Ini bisa dilihat. Untuk aplikasinya sendiri bisa di-download di Play Store. Itu namanya Museum Muhammadiyah. Tapi untuk saat ini yang didukung hanya Android. Untuk iOS belum mendukung. Ini ada lagi ibu-ibu. Sutomo. Bentar. Sutomo. Oh ya, juga. Oh ya, nanti habis ini. Fun fact-nya juga ini lukisan dilukis dengan menggunakan kopi. Menggunakan kopi. Iya. Dilukis pakai cairan kopi. Lagi Salim. Abu Salim. Ada lagi apa mau lanjut ke sebelah sana? Di sana juga ada teknologi IR-nya Ibu. Nanti ketika kita scan akan muncul globe utuhnya. Mau lanjut? Mari sebelah sini. Nah, nanti ketika di scan akan muncul globe utuhnya dan muncul negara-negara yang sudah berdirinya PCIM di luar negeri. Di zona luar ini nanti menceritakan mengenai perjalanan Dahlan yang seperti kita kenal namanya sekarang. Nah, bisa dilihat ibu-ibu di sini ada dua koleksi yang ibu-ibu begitu naik ke sebelah sini langsung terfokus pada koleksi ini. Sini ada replika kapal dan juga background lukisan. Nah, replika kapal ini adalah kapal yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk transportasi beliau sampai ke kota suci Mekah. Jadi beliau itu di umur 15 tahun di tahun 1880-an itu melakukan ibadah perjalanan haji menggunakan kapal ini. Ini namanya adalah kapal uap Mispil. Gitu. Kemudian di belakangnya ini ada background lukisan. Ini menceritakan mengenai rute perjalanannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi rute perjalanan itu dimulai dari kota kelahiran beliau yaitu Yogyakarta dengan menaiki kereta dari stasiun Tugu sampai ke Semarang. Kemudian dari Semarang sampai ke Singapura beliau berganti transportasi menggunakan kapal dagang kecil bersama dengan pedagang-pedagang lainnya sampai di Singapura. Baru dari Singapura sampai ke kota suci Mekah beliau baru menggunakan kapal ini, kapal besar, kapal uap Mispil namanya. Nah, untuk estimasi perjalanannya sendiri menurut catatan sejarah itu memakan waktu lumayan cukup lama, 4-6 bulan lamanya. Seperti itu. Nah, ini juga mungkin ibu-ibu bisa melihat di sebelah sini, ini ada lukisan Gunung Merapi. Ini menggambarkan bahwa pada saat itu, menurut catatan sejarahnya juga, pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan perjalanan haji, ini berbarengan dengan peristiwa yang cukup besar pada saat itu yang terjadi di Indonesia, yaitu meletusnya Gunung Krakatau di tahun 1880-an. Makanya ada gambar gunung meletus di sebelah sini, seperti itu. Oke ibu-ibu, itu aja untuk penjelasan yang di zona ini. Kita bisa lanjut ke zona yang bagian dalam, bagian 2.
bagian keduanya yaitu pada zona ini berfokus pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan tinggal dan juga menetap di kota suci Mekah. Jadi saya kasih tahu lagi untuk beliau pergi haji itu bukan hanya sekadar ibadah, tapi juga menuntut ilmu di sana, menimba ilmu. Jadi beliau menetap kurang lebih 5 tahun lamanya di kota suci Mekah dan juga menuntut ilmu. Di sini bisa melihat untuk dua lukisan ini menggambarkan kota suci Mekah pada saat itu. Jadi ini adalah orang-orang yang bermajelis. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu, menetap di sana, bermajelis dengan ulama-ulama yang ada di sana, berguru dengan ulama-ulama yang ada di sana. Salah satu guru yang beliau berguru juga adalah Syekh Khatib Amin Kabali, yang juga satu perguruan dengan Kiai Haji Hashim Ashari. Nah, kemudian di sebelah sini ini ada lukisan. Maju lagi. Nah, di sini ada lukisan kota suci Mekah. Ini menggambarkan situasi dan kondisi kota suci Mekah di tahun 1880-an. Jadi belum semodern seperti sekarang kalau dilihat dari gambar ya. Terus juga masih banyak pemukiman di sekitarnya dan juga untuk jamaahnya sendiri ini masih belum banyak seperti sekarang. Ini di tahun 1880. Nah, kemudian di sebelah sini Bapak Ibu, ini ada tiga tokoh inilah yang menjadi inspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan Islam ataupun purifikasi Islam, itu memurnikan ajaran agama Islam kembali seperti awal mulanya. Nah, ini ada tiga tokoh. Yang pertama itu ada Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Rashid Ridho dan juga Syekh Muhammad Arif. Nah, ketiga tokoh inilah yang beliau berguru dengannya. Jadi bergurunya itu tidak secara langsung tapi melalui karya-karya beliau. Nah, untuk karya-karyanya ada di sebelah sini. Ini ada kitab-kitabnya yang beliau pelajari juga. Ada kitab Al-Imam, Al-Munir dan juga Al-Wa Al-Wusta. Ini kitab-kitab yang beliau pelajari untuk isinya kurang lebih itu membahas mengenai purifikasi Islam. Foto ataupun dokumentasi yang menggambarkan mengenai situasi dan kondisi Islam pada saat itu di Indonesia. Islamnya itu masih terbelakang, masih terkontaminasi oleh penyakit TBC yang kita kenal tahayul, bid'ah dan juga khurafat. Di sini ada masih melakukan sembelih ayam, kemudian judi, perbudakan dan juga ini ataupun narkoba. Nah, di sini juga bisa lihat. Di sini ada lukisan juga besar ini menggambarkan mengenai untuk bagian ketiga dilanjutkan oleh rekan saya di sebelah sini. Dahlan selepas pulang dari Mekah. Bagian pertama, ibu-ibu sekalian, itu ada pelurusan arah kiblat Masjid Gede Kauman. Jadi ini adalah Masjid Agungnya Kota Yogyakarta dan saat itu diluruskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan ilmu falak atau ilmu perbintangan. Nah, di sini ada alatnya juga yaitu rujuk falak. Jadi ini adalah alat untuk meluruskan arah kiblat yang biasanya digunakan oleh orang Timur Tengah atau Arab. Namun ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan penolakan dari sesepuh Masjid Gede Kauman. Jadi ulama-ulama sepuhnya tidak sepakat karena menganggap apa yang disarankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sesuatu yang salah atau menyesatkan. Sehingga karena beliau itu juga termasuk orang yang bisa dibilang idealis, akhirnya beliau meluruskan arah kiblat langgar kidulnya. Jadi langgar kidul ini bisa dibilang musola pribadi daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau meluruskan langgar kidul sampai akhirnya langgar kidul ini dirobohkan oleh jamaah Masjid Gede Kauman karena dianggap menyesatkan. Karena konfliknya cukup memanas dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga secara seratan sosial beliau bukan orang biasa. Beliau anak takmir juga sebenarnya, anak penghulu daripada Masjid Gede Kauman. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII meminta Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membadalkan haji daripada kedua orang tuanya. Jadi Sri Sultan itu ingin meredam konflik yang ada dengan salah satu hal atau amanah yang diberikan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu membadalkan haji daripada kedua orang tua beliau. Jadi sementara waktu memisahkan beliau daripada masyarakat sekitar Kauman. Dan haji kedua ini beliau tinggal di Mekah kurang lebih 2 tahun ibu-ibu sekalian sebelum akhirnya balik ke Indonesia. Kalau haji pertama itu 5 tahun dan masih bujang,
haji kedua ini 2 tahun dan sudah menikah dengan ibunda Nyai Siti Walidah. Jadi pergi ke sananya berdua kayak gitu. Dan ini ada denah daripada Masjid Gede Kauman, ibu-ibu sekalian. Jadi denah ini itu arah kiblat yang sebelumnya menyesuaikan daripada bentuk bangunan yang ada sampai akhirnya diluruskan sebagaimana mestinya. Dan saat ini arah kiblatnya itu sudah tidak mengikuti bentuk bangunan yang ada ya ibu-ibu, jadi sudah miring. Jadi kalau ibu-ibu main ke Masjid Gede Kauman pasti arah kiblatnya tidak lurus. Kemudian ibu-ibu di sebelah sini ada dokumentasi lama terkait keanggotaan Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama Budi Utomo. Jadi selepas Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Mekah untuk haji kedua kalinya, di Indonesia banyak muncul organisasi perubahan seperti Serikat Dagang Islam, kemudian beberapa organisasi lainnya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk ke Budi Utomo. Cuma kan ini organisasinya sifatnya masih general nggih ibu-ibu. Jadi orang muslim ataupun non-Islam itu bisa masuk selama mereka punya visi misi yang sama. Karena tujuan organisasi ini juga untuk memajukan pendidikan, kesehatan maupun sosial di Indonesia. Sampai akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir untuk memajukan suatu umat itu perlu cara pikir yang rasional, sehingga tahayul bid'ah khurafat itu ditinggalkan. Nah, ini termasuk bentuk modernisasi Islam atau pemikiran dari organisasi Muhammadiyah. Sampai akhirnya ibu-ibu sekalian, pada bulan Desember tahun 1912 dibentuklah organisasi Muhammadiyah. Nah, ini struktural awalnya kurang lebih sebagian besarnya adalah anggota dari Budi Utomo. Dan ini seperti saya bilang, Kiai Haji Ahmad Dahlan secara seratan sosial juga bukan orang biasa. Nama beliau di sini ditulis dengan Mas Khotib Amin Haji Ahmad Dahlan. Jadi Mas Khotib Amin ini sebutan yang cukup mulia ya ibu-ibu sekalian di masyarakat sekitar. Kemudian ini ada surat izin dari pemerintah Hindia Belanda menggunakan bahasa Belanda. Dan ini diterbitkan 2 tahun setelah terbentuknya organisasi Muhammadiyah. Jadi 1914, 20 dan 21. Jadi selepas berdiri itu Muhammadiyah nggak bisa langsung menyebar ke wilayah ataupun kota-kota sekitarnya. Butuh 8 tahun Muhammadiyah baru bisa menyebar ibu-ibu. Karena memang saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Sedangkan di belakang ibu-ibu itu ada video abstraksi. Jadi abstraksi itu video campuran daripada penjelasan bagian pertama sampai bagian ketiga ini. Karena biasanya kunjungan di Museum Muhammadiyah ini cukup variatif ya ibu-ibu. Jadi nggak cuma orang dewasa tapi juga anak-anak kecil, anak-anak SD kayak gitu. Dan mereka seringkali nggak terlalu interesting kalau lewat penjelasan kakak-kakak edukatornya. Jadi mereka biasanya melihat visualisasi seperti ini. Termasuk nilai-nilai organisasi Muhammadiyah ya ibu-ibu sekalian. Dan ini ada satu kalimat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi memperbaiki urusan yang telanjur salah itu menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia, terlebih umat Islam sendiri, karena umat Islam adalah umat yang membawa rahmatan lil alamin, jadi kebaikan untuk seluruh alam semesta. Nah, kurang lebih seperti itu ibu-ibu. Mari kita melanjutkan ke zona selanjutnya, yaitu zona 5 pilar. Sebelumnya, selamat datang ibu-ibu di zona 5 pilar. Jadi 5 pilar sendiri ini merupakan 5 gerakan dasar Muhammadiyah. Yang pertama ada gerakan dakwah, gerakan pendidikan, gerakan literasi, gerakan perempuan, dan gerakan kesehatan sosial. Bisa dilihat di depan ibu-ibu sekalian. Di sebelah sini ada Pustaka Hadi, karya dari Bapak Ki Bagus Hadikussumo yang berisi tafsiran-tafsiran dari Al-Quran. Uniknya di sini beliau menafsirnya ke dalam bahasa Jawa, karena pada saat itu rakyat Indonesia susah memiliki akses ke pendidikan. Jadi agar lebih mudah dipahami, beliau menafsirnya ke dalam bahasa Jawa. Lalu di sini juga ada beberapa potret dari kegiatan yang diikuti Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu.
seperti Kongres Pemuda, arak-arakan dalam rangkaian kegiatan Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukit Tinggi. Dan di sini juga ada potret saat beliau mengimami sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan Gamingan Yogyakarta. Seperti itu. Lalu di sebelah sini juga ada jam. Di sini peninggalan dari Bapak Jamhari. Beliau ini salah satu perintis Muhammadiyah di Garut, Jawa Barat. Nah, nanti untuk selengkapnya tentang Bapak Jamhari ini akan dijelaskan di zona terakhir, yaitu zona persebaran wilayah Muhammadiyah. Di sebelah sini masuk ke gerakan perempuan, terdapat replika dari pintu Musola Aisyah. Kalau untuk sekarang musola ini terletak di belakang Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Musola ini dibangun memang khusus untuk perempuan untuk beribadah dan juga digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada saat itu. Lalu di sebelah sana terdapat beberapa potret dari rangkaian kegiatan gerakan perempuan, seperti ada lomba Kongres Bayi Sehat, dan di sini terdapat 4 pemenang dari lomba Kongres Bayi Sehat, dan juga ada TK Aisyah Bustanul Atfal, murid-muridnya beserta gurunya. Ini TK Aba yang pertama di Bukit Tinggi. Nah, lalu di sebelahnya ada keris milik Kiai Haji Suzak yang dihadiahkan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 berkat bantuannya kepada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Lalu di sebelahnya juga ada buku-buku dan kitab yang dibaca Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu, dan juga ada mesin ketik karena beliau ingin memajukan literasi di Indonesia. Lalu bisa dilihat di belakang Bapak Ibu sekalian terdapat timeline dari kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di awal berdirinya tahun 1912 sampai tahun 1941. Kenapa berhenti di tahun 1941? Karena nanti di tahun 42 ini Jepang mulai masuk ke Indonesia. Jadi istilahnya seperti masa jayanya Muhammadiyah sudah habis. Jadi nanti di tahun 42 sudah lanjut ke zona selanjutnya, zona revolusi, dan akan dijelaskan oleh rekan saya di sini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ibu silahkan kalau ingin melihat-lihat atau mengambil foto. Ini keris punya Kiai Haji Suzak dari Sultan Hamengkubuwono. Iya, mesin ketik Ibu, karena zaman dulu kan belum ada laptop dan sebagainya. Jadi ini kitab Ibu, kitab dan buku-buku. Iya. Penjajahan Jepang di tahun 1942 sampai dengan pasca kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui pada saat itu kan masa-masa mulai terjadinya Perang Dunia Kedua dan juga masa peralihan penjajahan, yang sebelumnya Indonesia itu dijajah oleh kolonial Belanda, karena Belanda ini kalah dalam suatu peperangan dari Jepang tadi, hingga akhirnya Jepang berhasil menduduki Indonesia, dan kemudian Jepang ini menjajah Indonesia untuk beberapa tahun pada saat itu, dan juga meminta rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam memenangkan Perang Asia Raya yang ada pada saat itu. Karena memang visi misi Jepang itu ingin menguasai dunia, Ibu. Jadi pada saat itu Jepang juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, kemudian lahan-lahan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk bertani dan lain sebagainya, itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk mempersiapkan apa saja sih yang dibutuhkan Jepang dalam melakukan peperangan tadi, apa saja yang mereka butuhkan untuk memenangkan perang-perang tersebut. Sehingga akhirnya Muhammadiyah mengeluarkan panggilan 3B, yaitu isinya beramal, berjuang, dan bekerja. Untuk panggilan 3B-nya sendiri itu dikeluarkan melalui suara Muhammadiyah. Nah, di sini ada beberapa keluaran suara Muhammadiyah yang ada pada saat itu, yaitu ada suara Muhammadiyah keluaran pertama, kedua, dan keempat. Nah, yang fokus membahas tentang panggilan 3B ini tadi adalah suara Muhammadiyah yang keluaran keempat. Nanti kalau Bapak Ibu kalau mau lihat mungkin monggo bisa maju ke depan, tapi mohon tidak menaiki ini ya Ibu ya. Karena memang untuk ukurannya ini tulisannya kecil, jadi kalau dari jauh nggak kelihatan. Selain itu juga ini kan ada banyak poster-poster di gambar-gambar. Nah, itu adalah poster-poster propaganda yang menggambarkan bagaimana kondisi pada saat masa penjajahan tadi, apa saja sekiranya konflik-konflik ataupun hal-hal yang menjadi poin penting
yang terjadi pada masa-masa tersebut. Salah satu contohnya yang bisa kita lihat di sini ada salah satu poster yang dimana dalam poster itu kan ada gambar pohon kelapa, tapi pohon kelapanya ada telinganya, ada matanya, terus juga di rumahnya itu kan ada mata, ada telinga. Nah, terus ada orang yang sedang berbincang-bincang atau mengobrol gitu. Nah, dari poster itu bisa diambil makna bahwa pada saat itu ketika kita ingin menyampaikan informasi ataupun mendapatkan informasi begitu, mohon untuk lebih diperhatikan karena pada masa-masa genting seperti itu kan informasi apapun itu sifatnya jauh lebih sensitif, sehingga kita nggak tahu di sekitar kita itu apakah benda yang sekiranya kita kira itu benda mati malah bisa menyampaikan informasi, takutnya malah simpang siur hingga menimbulkan perpecahan baru atau konflik baru. Makanya ada poster ini tadi untuk meminimalisir hal tersebut. Kemudian di sini juga ada beberapa tokoh Muhammadiyah, tepatnya ada 6 tokoh Muhammadiyah yang terlibat aktif dalam pembentukan BPUPKI dan PPKI pada masa-masa perumusan dasar negara. Karena memang tugas dari BPUPKI dan PPKI pada saat itu adalah merumuskan dasar negara dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat perumusan dasar negara tadi, hampir terjadi perpecahan dari rakyat Indonesia sendiri karena bunyi sila pertama yang sebelumnya itu lebih merujuk kepada umat Islam, sedangkan umat agama yang ada di Indonesia saat itu kan banyak gitu, tidak hanya Islam, tapi ada Kristen, bahkan ada Buddha, Hindu, dan Konghucu. Jadi pada saat itu beberapa tokoh ini akhirnya memberikan usulan untuk mengganti bunyi sila yang pertama tadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena memang lebih general gitu, lebih umum. Barulah tadi melerai ataupun mengantisipasi yang sebelumnya tadi hampir terjadi perpecahan, akhirnya tidak jadi begitu. Selain itu juga Bapak Ibu bisa lihat di sebalik atau di belakang Bapak Ibu semua itu ada videotron yang menampilkan sedikit rangkuman dari zona 5 pilar tadi dan juga zona revolusi ini. Nanti bisa dilihat di situ ada foto-foto, kemudian momentum-momentum penting Pak yang terjadi pada saat itu. Perempuan pertama yang dibentuk oleh Muhammadiyah, dan inisiatornya ini tidak lain dan tidak bukan adalah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Siti Walidah. Kemudian organisasi Aisyah ini juga berperan dalam bidang pendidikan, kemudian ada kesehatan